Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat Islam dan iman, nikmat kesehatan dan rasa aman, dan nikmat keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang selalu berpegang teguh dengan sunnahnya, mengikuti ajaran dan syariatnya dengan baik hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dari golongan mereka. Kita akan melanjutkan mengkaji kitab Huququl Walidain, tentang hak manusia yang paling berjasa kepada kita, yaitu kedua orang tua kita. Pembahasan berikutnya bahwasannya di antara birrul walidain, bakti kepada orang tua, yaitu memberikan nafkah mereka, yaitu mencukupi kebutuhan mereka dari makan dan minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, termasuk obat-obatan, karena biasanya orang itu kalau sudah usianya tua, rentan sakit, maka untuk pengobatannya, biaya obatnya, biaya dokternya, biaya pengobatannya yang dikeluarkan oleh anak itu masuk dalam bentuk baktinya kepada orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi,
apa yang mereka infakkan, apa yang mereka nafkahkan. Ya, tentang, yaitu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang harta yang mereka belanjakan, harta mereka yang mereka keluarkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta kalian yang baik itu, maka untuk kedua orang tua, untuk sanak kerabat, untuk orang-orang yatim, yaitu anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang yang dalam perjalanan kesulitan bekal. Surat Al-Baqarah ayat 215. Maksudnya, keluarkanlah hartamu, belanjakanlah hartamu pada kelompok orang-orang di atas tadi. Di antaranya adalah kedua orang tua. Jadi kedua orang tua kita di antara orang yang paling berhak, paling utama kita mengeluarkan dan membelanjakan harta kita. Terlebih sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Kita jelaskan, ketika orang tua itu butuh, maka kamu dan hartamu miliknya. Artinya, orang tua itu memiliki hak dari harta kita, bahkan memiliki hak dari diri kita. Ya, kita sebutkan khususnya terlebih di saat mereka sedang butuh. Ya, untuk makan minum. Ya, untuk tempat tinggalnya. Mungkin tempat tinggalnya udah tua, udah rewat, sudah waktunya diperbaiki. Ya, sementara kedua orang tua udah tidak mampu, tidak memiliki biaya. Anaknya punya, anaknya mampu, maka orang tua ini memiliki hak atas anaknya. Pada harta anak ini ada hak untuk dia memperbaiki rumah atau tempat tinggal kedua orang tuanya. Atau ketika apabila orang tua sakit, harus berobat, harus ke dokter, harus beli obat. Orang tua kebetulan tidak ada biaya, tidak ada dana, butuh ketika itu. Maka ketika itu pada harta kita ada hak orang tua kita. Pada kita ada hak orang tua kita. Nafkahi mereka, maka itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Wa an Ka'ab ibni Ajizah, diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ajizah, kata beliau, "Maru 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun." Pernah ada seorang laki-laki melewati Nabi SAW. Jadi ada seorang sahabat melewati Nabi SAW, dan ketika itu bersama Nabi SAW para sahabatnya. Fara'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam jaldahu wa nasyatahu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini
yaitu pada kulitnya dan kesungguhannya. Jadi sahabat yang satu ini adalah seorang yang pekerja keras, sehingga tampak pada kulitnya. Seorang yang luar biasa, kerja keras. Bahasa kita nggak ada capeknya, nggak ada capeknya orang yang kerja keras. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lau kana hada fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seandainya orang ini di jalan Allah, maksudnya seandainya kesungguhannya sahabat ini, seandainya kerja keras yang dilakukan orang ini itu di jalan Allah, maka ini luar biasa ya Rasulullah. Gitu. Seandainya seorang ini bekerja ya dengan giat, dengan rajin, dengan kesungguhannya dalam bekerja, seandainya ini di jalan Allah, maka itu bagus. Katanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi SAW, jika dia ini keluar berusaha bekerja untuk menafkahi anaknya yang kecil-kecil, maka itu di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan bila dia itu keluar berusaha bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka itu di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Dan apabila dia itu keluar bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri agar terjaga dari meminta-minta, maka itu juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabil syaitan. Tapi apabila keluarnya dia ini, bekerjanya dia ini, ya, kesungguhan dia dalam bekerja itu riya, ya, itu riya untuk dipuji oleh orang dan untuk sombong, ya, untuk sombong, yaitu membanggakan dirinya, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, merendahkan orang lain. Nah, nih jabatan saya, nih kerjaan saya, gaji saya sekian, untuk kesombongan, untuk pamer, maka kata Nabi, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan. Hadis ini ya diriwayatkan oleh At-Tabrani. Beliau mengatakan wasahahahu al-alama al-Albani fi Sahih al-Jami' as-Saghir. Hadis ini disahihkan oleh Al-Alama Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Saghir dan juga Sahih Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Jadi jamaah Allah Jalla wa Ala, hadis ini menjelaskan kepada kita hendaknya kita selalu memperbaiki niat kita. Kita laki-laki yang keluar dari rumah untuk bekerja, menafkahi dirinya sendiri, ya, anak-anaknya, istri-istrinya, dan yang bekerja untuk juga menafkahi kedua orang tuanya. Ini ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, dan termasuk fi sabilillah. Maka hendaknya selalu memperbaiki niatnya. Keluarnya petani ke sawahnya, keluarnya pedagang bekerja di pasarnya, di tokonya, di warungnya, keluarnya karyawan ke kantornya, keluarnya para tukang ke proyek-proyeknya, keluarnya setiap orang menuju ke tempat kerjanya untuk bekerja
menafkahi dirinya, keluarganya, orang tuanya. Ini fi sabilillah. Ini fi sabilillah, di jalan Allah. Maka selalu benahi hati. Bersihkan niat. Ini bentuk ibadah, bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk membangga-banggakan diri. Maka hadirkan di hati kita untuk mempersembahkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintainya, Allah memerintahkannya. Maka jadikan ini sebagai bentuk qurbah. Ya, qurbah. Amalan, peribadatan, persembahan, bentuk penghinaan diri kita dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jal. Jangan salah niat. Bukan untuk membangga-banggakan diri. Bukan untuk menampakkan kepada orang lain, saya lebih hebat daripada lu, daripada kamu. Apa kamu kerjanya sekian. Bukan untuk menampakkan, kamu, saya inilah orang yang kerjanya, gajinya lebih besar di kampung ini. Bukan untuk itu. Itu fi sabili syaitan. Yang seperti itu, kata Nabi, di jalannya syaitan. Maka hendaknya seorang, mau apa jabatanmu, mau sebesar apa gajimu, mau seluas apa sawahmu, penghasilanmu dari sawah, mau sebesar apa tokomu, kamu datang bekerja, itu ibadah. Itu penghambaan diri kepada Allah. Ketika itu untuk menafkahi dirimu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, orang tuamu, dan yang lainnya. Maka selalu perbaiki niat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan memuliakan dan menghormati sahabat-sahabat, teman-teman dari kedua orang tua kita. Ya. Bersilaturahim kepada mereka, ya, tetap menyambung hubungan baik sebagaimana dahulu orang tua kita menyambung silaturahim dengan mereka. Maka kita lanjutkan apa yang telah dijalin oleh orang tua kita dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, termasuk kerabat dan saudaranya. Tetap sambung, melanjutkan apa yang telah dijalin oleh antara orang tua kita dengan mereka. Dan ini juga termasuk bentuk bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Wa an ibni Umar qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Abdullah putranya Umar bin Khattab Al-Khalifah. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abarral bir an yasila ar-rajulu ahla wuddi abih. Rawahu Muslimun. Sesungguhnya bakti kepada orang tua yang paling besar yaitu seorang menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Sesungguhnya
termasuk bentuk bakti kepada orang tua yang paling mulia, yang paling besar, yaitu kita menyambung silaturahim, melanjutkan jalinan hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan kedua orang tua kita. Nah, kerabatnya, ya, teman-temannya, mungkin sepupunya, sepupu biasanya. Jadi biasanya kalau kekerabatan itu semakin menjauh ya. Kalau sudah sepupu di atas di bawah sepupu ya, melebihi sepupu itu biasanya. Jadi kalau masih sepupu masih dekat gitu kan. Nah, biasanya antara orang tua kita dengan sepupu kita dekat. Tapi anaknya, ya kan, belum tentu. Apalagi anaknya dengan anaknya, itu belum tentu. Belum tentu. Karena sudah semakin menjauh, semakin jauh, jarang ketemu. Kalau kita perhatikan, ketika seorang dengan sepupunya itu masih dekat, karena bapak ibunya yang itu saudara kandung masih sering ketemu. Apalagi punya keluarga besar, ya, kakek neneknya masih ada, itu masih sering ketemu di rumah kakek neneknya. Sehingga anak-anaknya yang hubungannya sepupu itu masih sering ketemu. Jadi masih dekat. Tapi ketika kakek nenek sudah meninggal, biasanya sudah jarang ketemu. Apalagi yang rumahnya jauh-jauh, satu tinggal di kota ini, satu tinggal di ini, sudah jarang ketemu. Antara bapak ibu yang itu saudara kandung masih ada kekerabatan, masih bagus karena dulu mereka hidup bersama. Tapi yang anak-anaknya yang itu sepupu sudah mulai berkurang. Tapi masih ada karena masih mungkin ketemu. Tapi antara anak antara sepupu itu biasanya tambah jauh. Tapi mau nggak mau antara sepupu masih ada hubungan. Masih ada jalinan hubungan. Maka seorang anak ini bisa terus menjalinnya. Dicari ini sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua ini, orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya ketika masih hidup. Ini orang-orang yang memiliki jalinan cinta, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, kedekatan, hubungan cinta, hubungan kasih sayang, maka disambung. Termasuk juga ya, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, istri ayah biasanya, istri bapak. Seperti itu. Banyak terjadi, ada terjadi. Ya. Seorang punya ibu tiri, kadang-kadang ibu sambung istilahnya. Ya, bapaknya nikah lagi. Contoh bapaknya nikah lagi. Kemudian setelah bapaknya meninggal, langsung putus hubungan antara dia dengan ibu tirinya. Ini biasanya kalau ibu tirinya ketemu udah besar gitu kan. Jadi bapaknya menikah dan dia sudah besar. Jadi sudah nggak tinggal serumah. Sudah nggak tinggal serumah lagi. Jadi ibu tirinya nggak pernah mengasuh dia. Setelah bapaknya meninggal, udah seolah-olah tidak ada hubungan apa-apa. Ini salah. Ini perempuan, meskipun ibu tiri, meskipun tidak pernah mengasuhmu, inilah orang yang pernah hadir dalam hidup orang tuamu. Inilah ini adalah perempuan yang pernah dicintai oleh orang tua kita. Maka lanjutkan, ya, tetap sambung silaturahim dengannya. Mungkin nggak ada apa-apa ya, nggak ada hubungan apa-apa, mungkin di satu sisi dia tidak ada hubungan darah, bahkan tidak pernah tinggal sama kita kan, tapi dia pernah hidup menjadi istri orang tua kita. Maka menjalin hubungan dengannya termasuk bakti kepada ayah kita. Wa an Abi Burdah qol. Nah ini. Dan dari Abu Burdah. Abi Burdah ini adalah seorang tabi'in, termasuk ulama tabi'in. Beliau ini adalah putra sahabat
Abu Musa al-Asy'ari. Putra dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala, kata Abu Burdah ini, qadimtul Madinata. Aku datang ke Madinah, yakni aku mendatangi Madinah. Aku mengunjungi kota Madinah. Karena Abu Burdah ini tinggalnya di Kufah. Dia ada seorang ulama Kufah dari kalangan tabi'in. Fa'atani Abdullah ibnu Umar. Masya Allah. Ketika sampai di kota Madinah, Ibnu Umar datang menemuinya. Subhanallah. Didatangi oleh seorang sahabat yang tentunya lebih mulia. Nah, di mana-mana ya tabi'in itu mendatangi sahabat untuk menuntut ilmu, ya, bertanya tentang masalah agama dan yang lainnya. Karena di mana-mana seorang itu mendatangi yang lebih mulia, mendatangi gurunya, mendatangi orang yang lebih besar. Tapi ini aneh. Sekarang Abdullah bin Umar yang sahabat justru datang menemui siapa? Abu Burdah ini. Jadi Abu Burdah pun heran. Abdullah bin Umar ketika datang, sengaja dia itu ketika mendengar Abu Burdah datang, dia temui Abu Burdah. Didatangi Abu Burdah. Qala, lalu bertanya Abdullah bin Umar. Lalu Abu Umar sekaligus bertanya, atadri lima ataituka? Kata sahabat Abdullah bin Umar, wahai Abu Burdah, tahukah kamu kenapa aku menemuimu? Jadi Abdullah bin Umar sudah tahu, ini pasti keheranan ini kenapa saya mendatanginya. Maka di sini Abdullah bin Umar ingin menjelaskan atau memberikan sebuah ilmu, ya, ingin mengajarinya sebuah ilmu. Qala qultu la, kata Abu Burdah, maka aku bilang, tidak, aku tidak tahu. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Barang siapa yang cinta, yang senang, yang suka menyambung ukhuwah, yaitu menyambung silaturahim, menyambung dengan ayahnya, bapaknya yang sudah dikuburnya. Maksudnya ini adalah barang siapa yang senang tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun sudah meninggal, itu maksudnya. Kata Nabi SAW, falyasil ikhwana abihi ba'dah, maka hendaknya dia menyambung hubungan yang telah dijalin dengan saudara-saudara ayahnya. Subhanallah. Ini yang saudara Abdullah, yang saudaranya Umar itu siapa? Yang sahabatnya Umar itu siapa? Abu Musa al-Asy'ari, ayah Burdah. Tapi Abdullah ibnu Umar untuk memuliakan, untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari, bahkan Abdullah ibnu Umar pun datang untuk memuliakan putranya. Jadi ini memuliakan temannya bapak. Padahal Umar bin Khattab tidak berteman dengan Abu Burdah, tidak berteman dengan Burdah. Tapi temannya Abdullah atau temannya Umar bin Khattab itu ayahnya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang mulia, sama sahabatnya Nabi SAW, sahabat perjuangan.
Abdullah ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, ya, hadis ini dalam rangka memuliakan temannya bapak. Nah, tapi yang dimuliakan di sini dan yang dimuliakan oleh Abdullah bin Umar itu bukan teman bapaknya, tapi putranya. Nah, ini termasuk penghormatan dan pemuliaan yang sangat besar. Artinya sampai putranya pun dimuliakan. Jadi sebagaimana seorang itu memuliakan bapaknya, maka di antara memuliakan bapaknya adalah memuliakan putranya. Ini bentuk pemuliaan yang sangat tinggi. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar memahami hal ini, bahwasanya dengan dia memuliakan, menghormati, ya, teman-teman bapaknya, ini termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tua sudah meninggal. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lihat, kita cari, ya, siapa-siapa saja yang dulu sering dikunjungi oleh orang tua kita ketika masih hidup. Oh, bapak ini, kalau nggak salah saya dulu itu pernah diajak bapak ke kota ini. Ada kerabatnya di sana. Siapa ya? Tanya ke ibu, tanya ke paman-paman, tanya. Ada, kita mampu datangi. Ini saya, anaknya ini bin ini. Oh, senang, nyambung. Ini bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Oh, bapak saya itu dulu mondok di sini waktu SMA, ya kan? Di situ masih ada guru-gurunya atau teman-temannya yang jadi ustadz, jadi guru. Sambangi, datangi, ya kan? Perkenalkan, saya ini adalah anaknya ini. Atau kerabat-kerabatnya yang mungkin ada di tempat jauh. Kadang-kadang orang tua itu punya kerabat, kita cerita, Pak Demu ada di kota ini, gitu kan. Tapi karena keterbatasan, jadi nggak bisa berkunjung sampai saat itu nggak pernah ada yang saling berkunjung, seolah putus. Maka ketika kita mampu, kita datangi, kita jalin lagi hubungan itu, kita perkuat lagi. Sampaikan, bapak sudah nggak ada misalkan, sekarang saya anak putranya ini dan ini. Datangi. Ini bentuk birrul walidain setelah orang tua meninggal. Kemudian saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, bakti kepada orang tua itu perlu diketahui tidak terbatas hanya pada apabila orang tua itu muslim, tidak. Bahkan bakti kepada orang tua itu juga mencakup orang tua yang musyrik atau kafir. Musyrik ataupun kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Luqman ayat 15, "Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan bermuamalahlah kalian kepada keduanya di dunia dengan muamalah yang baik. Ini kaitan dengan orang tua yang masih musyrik. Ini kaitan dengan orang tua yang masih musyrik. Kata Allah Ta'ala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditaati. Jadi kalau mereka mengajak untuk menyekutukan Allah, mengajak untuk memaksiati Allah, jangan ditaati. Ajakannya jangan ditaati apabila mengajak kepada maksiat kepada Allah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk memaksiati Khalik. Tapi kata Allah, pesan Allah Ta'ala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi pesan Allah, tetap dengan muamalah yang baik di dunia ini. Menolaknya dengan tolakan yang baik, tetap harus kita tolak. Dia suruh maksiat kepada Allah, tidak boleh. Saya ini orang tua menyuruh
saya begini mencuri karena orang tua yang memaksa, ya. Orang tua yang suruh saya pacaran sama ini, orang tua yang nyuruh saya, dan lain sebagainya. Ini maksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati. Tapi menolak perintah orang tua tersebut jika maksiat kepada Allah, apa? Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ayat ini sekaligus juga menunjukkan bahwasanya anak tetap harus berbakti kepada orang tua meskipun orang tua musyrik. Wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum qalat, diriwayatkan dari Asma putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, dia mengatakan, atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ummiku, kata Asma, ummiku hendak menemuiku raghibah karena ingin aku berbakti kepadanya. Jadi ketika itu umminya masih musyrik. Umminya masih musyrik. Asma muslimah. Asma muslimah. Jadi mereka berpisah. Suatu saat umminya datang untuk menemui Asma, meminta Asma untuk berbakti kepada orang tua agar Asma berbuat baik kepadanya. Ya. Dan ini wajar, ini fitrah. Ya, fitrah. Setiap orang tua itu dengan anaknya memiliki harapan. Itu semuanya. Harapan apa? Khususnya ketika sudah tua, sudah lemah, ya, sudah lemah, sakit-sakitan, yaitu agar anak-anaknya ini merawatnya. Agar anak-anaknya inilah nantinya yang menjaganya, menafkahinya. Hal yang lumrah, manusiawi, fitrah. Jadi begitu juga umminya Asma. Dia datang menemui Asma agar Asma berbuat baik kepadanya. Sementara umminya ini masih musyrik. Fasa'altun nabiyya asilha, ya Rasulullah. Kalau dia mendatangi Nabi SAW untuk bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya tetap menjalin silaturahim dengan ummi saya, ya Rasulullah? Qal, apa kata Nabi SAW? Naam, ya. Ya, ya, yaitu tetap hubungan silaturahim antara kalian berdua ada. Kamu tetap harus berbakti kepada orang tua, kepada ummimu, meskipun dia musyrikah. Qala Ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Uyainah mengatakan tentang hadis ini, fa anzalallahu ta'ala fiha, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang permasalahan ini. Kata Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kalian, Allah Ta'ala tidak melarang kalian kepada orang-orang musyrik yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka, untuk kalian berbakti kepada mereka, dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berbuat adil. Nah, jadi ini selama orang tersebut, orang tua kita ini adalah orang-orang yang tidak memerangi kita. Berarti ini kaitan dengan kafir bila kafirnya bukan kafir harbi dan bukan di medan
perang. Jadi berbakti kepada orang tua ini fitrah, manusiawi. Maka seorang anak bila mencintai orang tuanya meskipun masih kafir, selama cintanya itu cinta fitri, yaitu cinta sebagai cinta karena kemanusiawian. Ini anak dan orang tuanya, anak dan ibunya yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang mengasuhnya. Maka ini sah, boleh. Yang tidak boleh itu cinta karena agamanya. Ini yang tidak boleh. Karena orang tua ini sedang dia musyrik, dia kafir, maka tidak boleh. Tapi cinta yang ada, ikatan yang ada antara anak dengan umminya, itu boleh. Berbuat baik kepadanya dalam urusan duniawi. Karena hubungan antara anak dengan ibu sah-sah saja. Dan ini tetap dianjurkan di dalam Islam. Sebuah hadis lagi dari Abu Hurairah. Ini tentang seorang sahabat dengan ayahnya. Seorang sahabat Nabi SAW dengan ayahnya yang merupakan dedengkotnya orang-orang munafik. Yang merupakan dedengkotnya orang-orang munafik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dedengkotnya orang-orang munafik. Ini berarti di kota Madinah. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kemudian Abdullah si munafik ini mengejek Nabi SAW, menghina Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Di antara para sahabat ketika itu adalah Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya dedengkot munafik ini. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, maka tahu hal ini, maka anaknya yang sudah muslim ini, yang sebagai sahabat Nabi SAW ini, marah. Lalu menawarkan diri kepada Nabi SAW. Walladhi akramaka, walladhi anzala alaika alkitab, la'in syi'ta la'atiyannaka bira'sih. Ya Rasulullah, demi zat, demi Allah yang telah memuliakan engkau, yang telah menurunkan kepada engkau kitab, kalau engkau mau ya Rasulullah, sungguh aku akan membawakan untukmu kepala orang ini, yaitu bapaknya sendiri. Dia bersumpah demi Allah. Lihat, saking marahnya ini Abdullah bin Ubay bin Salul sampai seperti ini. Dan ini boleh sikap seperti ini kalau kaitan dengan kafir harbi, dalam medan perang sudah nggak peduli. Tapi kalau tidak, maka apa kata Nabi SAW? La, jangan. Walakin barra abak wa ahsin suhbatahu. Akan tetapi berbaktilah kamu kepada bapakmu dan perbaikilah hubunganmu dengannya. Muamalah dengan baik itu tetap orang tua. Jadi kepada orang tua tetap harus berbakti, berbuat baik kepada meskipun mereka musyrik. Ini Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah Rasul munafik, dedengkot kaum munafikin ketika itu, yang selalu ngompoin orang-orang untuk mencelakai Nabi SAW. Jadi kerjaannya setiap hari bagaimana mereka memberikan mudarat kepada Nabi dan para sahabatnya. Tapi dia munafik, dia menampakkan seolah-olah dia muslim, tapi dia adalah orang yang paling jahat memusuhi kaum muslimin. Dia ngomporin, mengadu domba ini dan itu. Dia di belakang dia menusuk Nabi, dia mengejek Nabi, menjelek-jelekkan Nabi SAW. Meskipun secara zahirnya dia ikut sholat, dia bersama kaum muslimin, tapi belakangnya
Ini dedengkotnya. Meskipun demikian keadaannya, Nabi SAW tetap memerintahkan putranya untuk berbuat baik, untuk berbakti kepadanya. Maka ini menunjukkan seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuanya masih musyrik, meskipun orang tuanya masih non-muslim, selama perintahnya, selama keinginannya bukan menyuruh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia menyuruh untuk maksiat kepada Allah, maka wajib menolak, tapi tetap menolak penolakannya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ini sebagai bentuk bakti kita kepada orang di antara orang yang memiliki jasa besar dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Pada ujung pembahasan pertemuan kita ini, dari pembahasan kita yang tadi jamaah itu Allah, kita bicara tentang hak orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita, di mana Allah Ta'ala merintahkan kita untuk berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Dan bahwasanya di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua kita yaitu menafkahinya, memberikan nafkah kepada mereka, mendahului yang lainnya. Jadi kalau kita mengeluarkan harta kita, membelanjakan harta kita, maka di antara yang berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua kita. Terlebih apabila mereka butuh, maka ketika itu orang tua kita melebihi yang lainnya. Ya, makan minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, pengobatannya. Ini yang biasanya kalau orang sudah sepuh itu yang paling banyak menghabiskan itu adalah pengobatannya, biaya pengobatannya, biaya perawatannya. Dan termasuk bakti kepada orang tua adalah apa? Menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua, khususnya setelah meninggal, dan kerabat-kerabatnya yang mungkin dikhawatirkan terputus dengan meninggalnya orang tua kita, maka kita sambung lagi. Ini termasuk bentuk bakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua itu berlaku meskipun orang tua musyrik, non-muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.